Terima kasih Anda masih bersama Kabar Petang. Kami akan terus mengabarkan dan menginformasikan kepada Anda. Pertanyaan adalah kapan kita lebaran, Jumat atau Sabtu. Kami akan terus mengabarkan baik dari kantor Kementerian Agama di mana akan diumumkan hasil dari sidang isbat, juga dari wilayah-wilayah lainnya tentang pemantauan hilal. Sekarang kita akan melihat bagaimana yang tengah berlangsung di Kementerian Agama. Ini sidang isbat yang sedang dilaksanakan pada malam hari ini. Ya, memang tadi dijelaskan rencananya pada pukul 19 atau pukul 7 malam ini akan diumumkan hasil dari sidang isbat. Ini adalah suasana terkini di kantor Kementerian Agama, di mana di balik pintu itu sedang dilangsungkan sidang isbat. Sidang yang tertutup, kali ini ya? Memang dilakukan tertutup. Pemirsa itu jangan cuma nungguin, tapi doain biar hasilnya benar, hasilnya pas. Benar dan pas itu harusnya gimana? Proses serentak? Ya kalau benar pas soal fikih mah beda-beda. Nggak masalah ya itu ya. Oke. Baik, kita masih akan terus memantau apa hasil dari sidang isbat yang tengah berlangsung. Seperti yang Anda saksikan saat ini adalah ruang kayaknya dikit lagi keluar ya. Jumpa pers. Sudah pada siap-siap tuh? Iya, wartawan masih menantikan. Baik, sambil menantikan itu kita juga akan memantau bagaimana penentuan lebaran di mancanegara. Kita akan bergabung bersama rekan-rekan kami dari Amerika Serikat, ada Yandri Subekti, dan juga dari Kairo Mesir ada Amran Hamdani. Kita ke Yandri terlebih dahulu. Yandri, bagaimana dengan warga muslim di Amerika menghadapi 1 Syawal? Sudah adakah kabar penentuan 1 Syawal di sana? Ya, dan Aryo serta pemirsa TV One, sama halnya dengan di Indonesia, umat muslim di Amerika memiliki 2 metode dalam penentuan Idul Fitri. Untuk besarnya ini hampir diperkirakan sama, 50%, 50%. Untuk yang menggunakan metode hisab, sudah ditentukan bahwa Idul Fitri akan dilaksanakan pada Jumat 17 Juli besok. Namun yang menggunakan metode Ru'yatul Hisab ini menunggu hingga sore nanti atau waktu matahari terbenam. Dan dari pantauan kami, hampir seluruh masyarakat Indonesia, Muslim Indonesia yang berada di Amerika ini akan melaksanakan ibadah atau Idul Fitri pada Jumat 17 Juli. Jadi menggunakan metode hisab, Anggia. Baik, Yandri, nanti kami masih akan kembali kepada Anda. Kita akan memantau sejenak itu di gedung Kementerian Agama. Sepertinya ini ya, baru selesai sidang isbatnya dan akan segera menuju ke ruang jumpa pers untuk memberikan informasi. Tapi sebelum ke sana, ya, ini kita lihat pintu sudah dibuka. Kelihatannya memang sidang isbat sudah selesai, dan mungkin saja sebentar lagi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin akan mengumumkan hasilnya. Dan mungkin juga pertanyaan kita, lebaran Jumat atau Sabtu akan terjawab. Insya Allah sebentar lagi, Ustaz. ya, Secara keputusan pemerintah. Secara keputusan pemerintah. Harus ada juga secara keputusan pemerintah. ya, tapi pertanyaannya baik lagi Pak, sambil menunggu ini ya kita berbincang sedikit. Ini bagaimana sih? Kenapa ini selalu ada perbedaan ini? Apa yang perbedaan istinbat hukum tentang wajib enggak ngeliat hilal, ngeliat bulan itu. Dari situ tuh kemudian kan namanya fikih pasti ada perbedaan-perbedaan kan tentang apapun itu. Nah selama kemudian kita bijak menyingkapinya, oke gitu. Zaman dulu ada perbedaan enggak? Ada pasti. Pastinya ada, cuman kan dulu nggak ada TV-nya, TV-nya atuh, TVRI doang. Nah, mungkin gini Ustaz, orang itu kalau saya mungkin terbatas pengetahuan, mungkin orang kemudian terlihat karena dulu Nabi itu selalu bilang kita harus melihat hilal, mungkin teknologi tidak semuanya. Kan nggak satu-satunya ada sih itu tuh, ada lagi yang lainnya. Apa itu metode-metode yang lain itu tadi ya? Makanya kan. Oke. Jadi memang macam-macam. Ini udah siap nih. Sebentar Pak Ustadz, kita akan ke kantor Kementerian Agama terlebih dahulu. Ini Menteri sudah mulai menuju. Masyarakat sih layak lah menanti dan kemudian mendengar keputusan isbat. Penting ini bagi semua umat muslim Pak Ustadz, apalagi buat ibu-ibu khususnya. Iya. Ya, kita akan langsung saksikan saja apa yang akan disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Dan ini pas nih, kalau ngumumin jam segini pas, masih bisa isya berjamaah, masih bisa salat tarawih kalau memang hari Sabtu. Lihat ya, sekarang alhamdulillah ada Bang Den ya. Ini kan sesuatu juga nih.
Ya. Ini menurut saya fenomena harus disyukuri ini. Dari awal penentuan 1 Ramadan juga Iya. sudah guyup nggak pernah mau datang. Alhamdulillah sekarang bisa datang. Ya. Kita akan bergabung sebentar bersama rekan kami yang ada di kantor Kementerian Agama yang akan mengabarkan langsung hasil sidang isbat. Sudah bisa kita mulai ya? Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Din Samsudin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, dan yang saya hormati Profesor Dr. Mahasin, Dirjen Bimas Islam pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Hadirin sekalian, khususnya rekan-rekan pers yang berbahagia, syukur alhamdulillah bahwa pada petang hari ini kita telah berhasil menyelesaikan sidang isbat, sidang yang diselenggarakan dalam rangka untuk mendapatkan kesepakatan terkait dengan penetapan 1 Syawal 1436 Hijriah. Dan kita sama tahu bahwa sidang isbat kali ini tadi sore diawali dengan pemaparan dari tim hisab dan ru'yat Kementerian Agama yang disampaikan oleh Bapak Cecep Nurwendaya, yang telah menjelaskan, memaparkan posisi hilal pada saat ini, sore tadi tentunya, dari seluruh wilayah tanah air, bahkan dari belahan dunia yang lain, bagaimana sesungguhnya posisi hilal pada waktu mutaakhir. Dan tadi kita sama mendengarkan bahwa meskipun bervariasi, tapi setidak-tidaknya yang tercatat di Pelabuhan Ratu bahwa posisi hilal itu berada pada ketinggian 3,11 derajat, lalu elongasinya adalah 5,72 derajat. Elongasi adalah jarak busur bulan ke matahari, dan umur hilal itu adalah 9 jam 26 menit dan 52 detik. Itu artinya baik posisi hilal, ketinggian hilal maupun elongasi dan umur hilal semuanya berada di atas kriteria yang dipegangi oleh Indonesia bersama negara-negara Mabims, Malaysia, Brunei, Singapura, dan Indonesia tentu, yang memegangi kriteria imkanur ru'yah. Kemungkinan hilal bisa dilihat itu ketika posisi hilal setidak-tidaknya pada ketinggian 2 derajat, elongasinya 3 derajat, dan umur hilalnya, umur bulannya itu 8 jam. Data di Pelabuhan Ratu sudah di atas semua kriteria tadi. Dengan lain perkataan, sesungguhnya dari pendekatan hisab, maka sesungguhnya telah bisa memasuki kriteria imkanur ru'yah, bahwa hilal memang sudah dimungkinkan untuk dilihat. Nah, lalu kemudian dalam sidang isbat tadi kemudian kami mendapatkan laporan dari sejumlah titik yang kami tugasi untuk seluruh pelaku ru'yah melakukan penglihatan hilal, dan data yang kami terima setidak-tidaknya ada 3 tempat yang berhasil melihat hilal. Pertama adalah ada 4, mohon maaf saya koreksi. Pertama adalah yang di Bukit Condrodipo di Gresik, Jawa Timur. Itu ada 5 saksi, 5 orang yang berhasil melihat hilal dan telah disumpah oleh Hakim Pengadilan Agama di Gresik. Yang kedua di Tanjung Kodok, Lamongan, Jawa Timur, juga telah disumpah oleh Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Yang ketiga di Bojonegoro,
Ini dilakukan oleh camat, dilihat saksinya camat dan oleh wakil bupati Bojonegoro, dan keduanya juga telah disumpah oleh Hakim Pengadilan Agama Lamongan, Jawa Timur. Dan yang keempat adalah di Kepulauan Seribu. Jadi dengan adanya 4 titik yang berhasil melihat hilal, maka lalu kemudian seluruh peserta sidang isbat menyepakati bahwa karena sudah terlihat hilal, maka malam ini kita sudah memasuki 1 Syawal 1436 Hijriah. Dengan demikian, alhamdulillah pada tahun ini seluruh umat Islam Indonesia akan bersama-sama memasuki 1 Syawal dan akan bersama-sama melaksanakan sholat Id yang insya Allah akan diselenggarakan pada besok pagi pukul 7 pagi. Tentu kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta sidang isbat yang langsung dihadiri oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Ini bahkan Pak Din Samsudin ini karena besok harus menjadi imam dan khotib sholat Id di Yogyakarta, beliau terpaksa harus menggunakan kereta api demi untuk menghadiri sidang isbat di Jakarta ini. Dan juga tentu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan ormas Islam, para peserta sidang isbat, para ulama, para kiai, juga para duta besar dan sejumlah kepala perwakilan negara-negara sahabat yang secara aktif tadi mengikuti sidang isbat pada malam hari ini. Saya pikir ini yang ingin saya sampaikan, dan tentu selaku pemerintah atas nama Menteri Agama saya menghimbau khususnya kepada umat Islam Indonesia dalam merayakan Idul Fitri diawali malam ini dengan melakukan takbiran bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Takbiran bisa dilakukan dengan senantiasa menjaga ketertiban. Kalaulah kemudian akan mengadakan konvoi pawai di jalan raya, mohon betul-betul bisa tertib, jangan mengganggu ketertiban umum, kepentingan umum, dan juga jangan terlalu larut malam, karena yang lebih utama adalah besok pagi kita mengadakan sholat Id secara bersama-sama. Saya pikir inilah yang bisa saya sampaikan, dan mungkin Pak Din, Kiai Ma'ruf, ya, saya persilahkan sebelum nanti ada dialog kepada teman-teman pers, saya beri kesempatan untuk Pak Din Samsudin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama, Bapak Dirjen, Wakil Ketua Umum MUI, hadirin yang berbahagia, saya ingin awali dengan mengajak kita semua yang hadir di kantor Kementerian Agama Jalan Tamrin Jakarta ini dan seluruh umat Islam di seluruh pelosok tanah air, marilah kita agungkan Idul Fitri ini dengan mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Silakan teruskan nanti di tempat masing-masing. Alhamdulillah, Idul Fitri kita rayakan bersama 17 Juli 2015. Atas nama Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, kami menyampaikan selamat Idul Fitri 1436 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga semua amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi orang yang kembali ke fitrah kemanusiaan. Juga mohon maaf lahir batin. Terakhir, untuk penetapan
1 Ramadan 1 Syawal ini agaknya sudah waktunya bagi kita semua, bahkan umat Islam sedunia, untuk memiliki kalender Islami yang bersifat tahunan dan sangat penting untuk juga bersifat global. At-taqwim al-islami al-alami, sesuai dengan watak Islam yang bersifat universal. Kalau ini dimiliki oleh dunia Islam, maka insya Allah kontroversi tentang 1 Ramadan 1 Syawal tidak akan terjadi lagi di dunia Islam. Kami mendorong Kementerian Agama Republik Indonesia dengan dukungan ormas-ormas Islam untuk di fora internasional bagi adanya kalender Islami yang bersifat global. Hadirin, marilah umat Islam sehubungan dengan Idul Fitri ini yang paling penting substansinya, yaitu kita kembali ke fitrah kemanusiaan sejati. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami, keluarga besar Kementerian Agama, juga ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin wal makbulin wa kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin, kami mohon maaf sebesar-besarnya khususnya kepada rekan-rekan pers bila selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita semua mampu kembali ke jati diri kemanusiaan kita, kembali kepada kefitrahan kita, dan ke depan kita bisa lebih baik memerankan diri, menjalankan fungsi dan kewajiban kita masing-masing. Saya pikir inilah konferensi pers kita, dan saya yakin tidak ada pertanyaan karena sudah clear ya seluruhnya. Kita bisa tutup. Setuju? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.